Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Fauziah dari semester 7 kelas Agribisnis Hortikultura 1, Kampus Pelbangtan Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil identifikasi HACCP pada Sibi Salama Nusantara untuk memenuhi salah satu penugasan mata kuliah permasalahan agribisnis hortikultura biofarmaka. Sebelumnya, Sipi Salama Nusantara ini dijadikan sebagai tempat PKL mahasiswa. Di sini ada profil perusahaan Sipi Salama Nusantara. Sipi Salama Nusantara ini berdiri pada tahun 2003 sebagai UMKM. Kemudian pada tahun 2004 melakukan promosi Teh Mahkota Dewa dan berganti menjadi IOT atau Industri Obat Tradisional. Kemudian pada tahun 2007 berganti menjadi PT dan berhasil berkembang sampai pasar internasional. Pada tahun 2010 berhasil memproduksi produk lain selain Teh Mahkota Dewa, yaitu ada produk wedang owu, produk instan, jahe merah, temulawak, secang, dan temu putih, serta produk teh lainnya. Salama Nusantara ini sendiri mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu untuk menjadikan industri herbal yang menyehatkan manusia, terlebih masyarakat Indonesia. Kemudian misinya adalah mengembangkan produk herbal dengan bahan baku biofarmaka berbasis lokal tanpa bahan kimia. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya obat tradisional dan menjadikan industri kecil lokal wawasan global. Lokasi perusahaan ini terletak di Jalan Wates, Purworejo, kilometer 1, nomor 47, Tambak Triharjo, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini ada implementasi CPOTB dan HCCP pada Sipi Salama Nusantara. Sipi Salama Nusantara belum memiliki sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP. Hanya saja beberapa produk di Sipi Salama Nusantara sudah memiliki sertifikat BPOM dan masih ada yang bersertifikat PIRT. CPOTB ini bertujuan untuk menjamin obat tradisional dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOTB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu serta pengembangan produk dan manajemen risiko mutu atau MRM. Salah satu konsep strategi untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang dianggap lebih efektif dan safe, serta telah diakui kendalanya secara internasional adalah Sistem Manajemen Kemampuan Pangan, Keamanan Pangan, mohon maaf, atau HACCP. Selanjutnya, ada permasalahan di Sipi Salama Nusantara dan solusinya. Aspek permasalahan pertama terdapat pada pasca panen. Permasalahan yang pertama yaitu waktu simpan hasil panen mahkota dewa sangat beresiko busuk apabila tidak ditangani dengan cepat dan disimpan terlalu lama. Solusi dari permasalahan pada aspek pasca panen yang pertama adalah hasil panen langsung digunakan sebagai bahan pembuatan produk. Kemudian yang kedua, belum menggunakan peralatan atau teknologi modern ketika proses pasca panen. Solusinya, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana pasca panen. Permasalahan yang ketiga, belum adanya SOP pasca panen komoditas yang diproduksi. Solusinya, pembuatan SOP pasca panen komoditas yang diproduksi. Aspek yang kedua masih terletak pada pasca panen, tetapi dalam bidang sosial ekonomi. Permasalahannya yang pertama, di sini belum diketahuinya tingkat efektivitas kerja SDM bagian produksi dan pasca panen. Solusi dari permasalahan ini yaitu pengkajian mengenai tingkat efektivitas kerja SDM, bagian produksi, dan pasca panen. Aspek yang ketiga yaitu produksi bagian teknis. Permasalahan dari aspek ini yang pertama, belum terdapat standarisasi produk terkait penerapan QE. Solusinya penerapan dokumen QE. Penyusunan dokumen QE.
Permasalahan yang kedua yaitu belum adanya dokumen pengendalian stok atau persediaan bahan baku mahkota dewa. Solusinya ada dua. Yang pertama, kajian analisis pengendalian stok atau persediaan bahan baku. Dan yang kedua, perancangan SOP dokumen persediaan bahan baku. Aspek yang keempat atau yang terakhir di sini ada pada aspek pengolahan. Permasalahannya kurang penerapan K3 saat pengolahan produk. Solusi dari permasalahan ini adalah menerapkan K3 saat proses pengolahan produk. Selanjutnya ada identifikasi HACCP. Di sini ada diagram alir proses produksi teh mahkota dewa. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan produk teh mahkota dewa ini ada 3. Yang pertama mahkota dewa, teh hijau, dan benalu teh. Pada proses atau diagram alir mahkota dewa, yang pertama ada sortasi basah. Sortasi basah dilakukan dengan cara pemilihan buah yang tidak busuk, kemudian dibersihkan dari kotoran yang ada. Kemudian pada tahap pencucian, dicuci dengan air bersih yang mengalir sampai bersih. Selanjutnya ada tahap perajangan, yaitu dirajang dengan pisau stainless, dibelah, diambil daging buahnya, dibuang bagian bijinya. Kemudian daging buah dirajang tipis. Selanjutnya ada proses pengeringan, dijemur di bawah sinar matahari 2 sampai 3 hari, kemudian disangrai 5 sampai 10 menit. Sortasi kering disortir dari kemungkinan adanya pengotor selama proses. Kemudian ada tahap penimbangan, ditimbang 10,5 kg untuk 1 kali produksi. Bahan baku teh hijau di sini ada proses sortasi basah, teh yang diambil 3 tangkai dari ujung, dipilih yang tidak busuk dan tidak rusak atau berlubang. Kemudian tidak dicuci sehingga wadah dan proses yang dilakukan harus bersih. Selanjutnya ada tahap atau diagram alir perajangan, dirajang dengan pisau stainless. Kemudian pengeringan, dikeringkan di bawah sinar matahari tidak langsung, ditutup kain hitam selama 1 hari. Dilanjutkan dengan open listrik 80 derajat Celcius selama 4 jam. Proses sortasi kering disortir dari kemungkinan adanya pengotor selama proses. Tahap penimbangan yaitu ditimbang 3 kg untuk 1 kali produksi. Selanjutnya ada bahan baku benalu teh. Mengalami proses sortasi basah, teh yang diambil benalu teh yang diambil 3 tangkai dari ujung, dipilih yang tidak busuk dan tidak rusak atau berlubang, tidak dicuci sehingga wadah dan proses yang dilakukan harus bersih. Kemudian ada proses perajangan, dirajang menggunakan pisau stainless. Selanjutnya pengeringan, dikeringkan di bawah sinar matahari, tidak langsung ditutup kain hitam. Selama 1 hari, dilanjutkan dengan oven listrik 80 derajat Celcius selama 4 jam. Sortasi kering disortir dari kemungkinan adanya pengotor selama proses, dan penimbangan ditimbang 1,5 kg untuk 1 kali proses produksi. Setelah itu adalah tahap pencampuran, ketiga bahan tersebut dicampur hingga homogen. Kemudian penimbangan, campuran bahan tersebut ditimbang 135 gram, kemudian tahap pengemasan, yaitu dimasukkan ke dalam kantong plastik emas, kemudian disegel. Di sini ada analisis bahaya. Tahap yang pertama pada analisis bahaya ini yaitu sortasi basah mahkota dewa. Inputnya buah mahkota dewa segar, bahan potensialnya yang pertama biologi yaitu serangga, kimia residu pestisida, fisik benda asing. Justifikasi dari biologi yaitu serangga adalah penanganan yang kurang baik. Apakah bahaya potensi nyata? Yang pertama, peluangnya medium, keparahannya low, dan signifikannya tidak ada. Tingkat pengendalian, perusahaan melakukan pemeriksaan ulang sebelum diolah. Bahaya potensial yang kedua adalah kimia atau residu pestisida. Justifikasinya penggunaan pestisida saat perawatan tanaman. Peluangnya medium, keparahannya high, signifikannya ada. Tingkat pengendaliannya perlu dilakukan pengujian terhadap bahan baku dan pencucian dengan air bersih dan mengalir. Bahaya potensial yang ketiga yaitu fisik atau benda asing. Justifikasinya kotoran yang masih menempel pada produk. Peluangnya medium, keparahannya low, signifikannya tidak ada. Tingkat pengendalian dilakukan pemeriksaan visual. Kemudian pada tahap pencucian buah mahkota dewa.
Inputnya buah mahkota dewa segar. Bahaya potensialnya yang pertama ada biologi yaitu E. coli. Justifikasinya masih terdapat E. coli pada air yang digunakan. Peluangnya medium, keparahannya medium, signifikannya ada. Tingkat pengendaliannya dilakukan proses pengolahan dengan panas agar bakteri mati. Pada bahaya potensial yang kedua ini tidak ada secara kimia dan fisik. Kemudian pada tahap perajangan buah mahkota dewa, inputnya adalah buah mahkota dewa segar. Biologi dan kimianya tidak ada justifikasi peluang pada signifikan dan tingkat pengendaliannya. Untuk fisiknya terdapat benda asing. Justifikasinya kadang terikut benda asing. Peluangnya medium, keparahannya low, signifikannya tidak ada. Tingkat pengendalian yaitu penggunaan APD, hairnet, dan sarung tangan. Yang selanjutnya di sini ada tahap pengeringan di bawah sinar matahari. Inputnya buah mahkota dewa yang sudah dirajang tipis. Bahaya potensial yang pertama itu terdapat pada biologi, yaitu adanya bakteri Aspergillus sp. Justifikasinya kadar air masih tinggi, peluangnya M, atau medium, keparahannya medium, signifikannya ada. Tingkat pengendalian melakukan pengawasan dan pengecekan kadar air pada produk. Pada kimianya ini tidak ada. Fisiknya benda asing. Justifikasinya kadang terikut benda asing. Peluangnya low, keparahannya low. Signifikannya tidak ada. Tingkat pengendalian penggunaan kain hitam saat penjemuran. Kemudian ada penyangrai. Inputnya buah mahkota dewa kering. Bahaya potensialnya yaitu biologi masih sama Aspergillus sp. Justifikasinya panas, pemasakan kurang tinggi, peluangnya medium, keparahannya medium, signifikannya ada. Tindak pengendaliannya itu melakukan pengawasan dan pengecekan kadar air pada produk. Kimia dan fisiknya tidak ada. Pada proses pencampuran, inputnya adalah buah mahkota dewa yang telah disangrai, teh hijau, dan benalu teh. Biologi dan kimia, bahaya potensial pada biologi dan kimia tidak ada. Untuk bahaya potensial fisiknya itu benda asing, masih terbawa benda asing, peluangnya medium, keparahannya low, signifikannya tidak ada. Tingkat pengendaliannya itu penggunaan APD, hairnet, dan sarung tangan. Kemudian pada tahap pencampuran, inputnya buah mahkota dewa yang telah disangrai, teh hijau, dan benalu teh. Bahaya potensialnya di sini biologi dan kimia tidak ada, yang ada hanya fisik yaitu benda asing. Justifikasinya masih terbawa benda asing. Peluangnya medium, keparahannya low, signifikannya tidak ada. Tahap tindakan pengendaliannya itu penggunaan APD, hairnet, dan sarung tangan. Kemudian pada tahap penyimpanan ini inputnya teh mahkota dewa dalam kemasan plastik. Tidak ada bahaya potensial biologi, kimia, dan fisik pada tahap ini. Selanjutnya, ada identifikasi titik kembali kritis atau TKK. Yang pertama ada decision tree-nya. Di sini, apakah tindakan pencegahannya ada atau tidak? Apabila ada, apakah tahap dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang diterima? Apabila ya, itu CCP atau yang tadi itu. Nah, apabila tidak, ini tahapannya banyak. Tidak itu, apakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk keamanan pangan? Kalau tidak bukan CCP, itu berhenti. Kalau ya, lakukan modifikasi tahap dalam proses atau produk. Kemudian yang kedua, apakah tahap dirancang spesifikasi untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang diterima? Apabila tidak, dapat kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkat yang dapat diterima dapatkah ini meningkatkan sampai tingkat yang tidak dapat diterima? Jawabannya ya dan tidak. Apabila tidak, bukan CCP, saja berhenti. Apabila ya, akankah tahap berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang diterima? Apabila tidak, itu CCP. Apabila ya, bukan CCP, kemudian berhenti. Selanjutnya, di sini ada hasil identifikasi titik kendali kritis di CP Salaman Nusantara.
Eh, Tahapan prosesnya yang pertama sortasi basa mahkota dewa. Bahaya nyata dari input terdapat residu pestisida. Tindakan pengendaliannya perlu dilakukan pengujian terhadap bahan baku dan pencucian dengan air bersih dan mengalir. P1 yang tadi ya, P2-nya ya, P3 tidak ada, P4 tidak, kategorinya CCP. Pencucian buah mahkota dewa, terdapat E. coli. Tahap tindakan pengendaliannya dilakukan proses pengolahan dengan panas agar bakteri mati. P1 dan P2 ya, P3 dan P3 tidak. Kategorinya CCP. Pengeringan di bawah sinar matahari. Bahaya nyata dari input terdapat Aspergillus sp. Tindakan pengendaliannya melakukan pengawasan dan pengecekan kadar air pada produk. P1, P2, P1 ya, P2 tidak, P3 ya, P4 ya, kategorinya bukan CCP. Kemudian ada proses penyangraian. Bahaya nyata dari input ini terdapat Aspergillus sp. Tindakan pengendaliannya melakukan pengawasan dan pengecekan kadar air pada produk. P1 ya, P2 ya, P3 dan P4 tidak ada, kategorinya CCP. Kemudian penetapan pengendalian titik kembali kritis CCP Salaman Nusantara. Di sini ada penetapan pengendalian TKK. TKK-nya sortasi basah mahkota dewa, bahaya nyata terdapat residu pestisida. Batas kritis untuk setiap tindakan pengendalian tidak lebih dari 2%. Apa yaitu pemantauannya terdapat apa yaitu jumlah residu bagaimana, pemantauan secara langsung proses sortasi mahkota dewa, frekuensinya setiap proses atau setiap pengiriman bahan baku. Siapa? Itu yang melakukannya tim QC, di mana tempatnya yaitu tempat sortasi. Tindakan pengendaliannya ada dilakukan pengujian terhadap bahan baku dan pencucian dengan air bersih dan mengalir dilakukan sortasi ulang. Kemudian rekamannya, laporan pengujian kimia, verifikasinya laporan pemeriksaan oleh tim QC untuk setiap batch produk. Kemudian yang TKK yang kedua, titik kendali kritisnya itu pencucian buah mahkota dewa. Bahaya nyatanya terdapat E. coli. Batas kritis untuk setiap tindakan pengendaliannya ALT bakteri sama dengan 0, CFU per cm kubik yaitu E. coli sama dengan 0 per gram. Apa jumlah cemaran mikroba, bagaimana itu pemantauan secara langsung ketika proses pencucian, frekuensinya setiap proses pencucian, siapa yang melakukannya adalah tim QC, tempatnya yaitu tempat pencucian, dilakukan proses pengendalian dengan panas agar bakteri mati. Kemudian rekamannya adalah laporan pengujian mikrobiologi. Verifikasinya laporan pemeriksaan oleh tim QC untuk setiap batch produksi. Di sini ada tahap TKK yang terakhir yaitu penyangraian, terdapat Aspergillus sp. Untuk batas kritisnya yaitu kadar air tidak lebih dari 10%. Kemudian apa? Ada kadar air bagaimana itu pemantauan langsung ketika proses penyangraian. Kemudian ada frekuensinya yaitu setiap proses penyangraian siapa yang melakukannya adalah tim QC, tempatnya itu tempat penyangraian, melakukan tindakan pengendaliannya melakukan pengawasan dan pengecekan kadar air pada produk. Kemudian rekamannya adalah laporan pengujian mikrobiologi, verifikasinya laporan pemeriksaan oleh tim QC untuk setiap batch produksi. Sekian hasil presentasi dari identifikasi HACCP di CV Salaman Nusantara. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.